Saya ingin mengomentari. Yang pertama, tadi dikatakan oleh Pak Mukhlis, kita ingin tadabbur. Fafala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha. Yang digarisbawahi oleh ayat ini bahwa tadabbur itu harus dengan qalb. Ayat. Jadi kalau Anda mau tadabbur hanya dengan pikiran, belum tentu benar. Orang harus bertadabbur dengan menggunakan hati. Lahum qulubun la yafqahuna, bukan la yafhamuna. Ada perbedaan antara fikih dengan fahm. Fikih itu adalah pengetahuan yang mendalam. Walau lana para kulli firqatin minhum yatafaqahu fi din, bukan sekedar menggunakan nalar. Walaupun nalar diperlukan, tetapi buka hati. Dan menarik, ayat itu menyebutkan ama ala qulubin aqfalha. Sudah tergembok, tapi kuncinya masih ada di situ. Yang susah kalau tergembok, kuncinya ada. Ini nanti terus kalau kita bicara tadabbur itu panjang sekali. Tadabbur. Tetapi yang jelas Al-Quran menggunakan aneka kata dalam konteks perintahnya kepada umat manusia yang berkaitan dengan apa. Kita ambil yang pertama, Iqra. Faqra'u ma tayassara dalam Quran. Ada perintah Iqra. Ada lagi perintah yang lain, Utlu ma uhiya ilaika min rabbik. Ya kan? Sudah apa? Wa rattilil Qur'an. Ya kan? Ada bermacam-macam. Semua yang diperintahkan itu baik, tetapi masing-masing punya penekanan tertentu. Kalau Iqra itu walau satu huruf, Anda baca nun satu huruf, maka harfan ini kita pilih. Ada lagi utlu. Tilawah itu terambil dari akar kata yang berarti mengikuti. Karena itu membaca satu huruf bukan tilawah, harus kalimat. Dan di samping itu tilawah itu harus diikuti dengan pengamalan. Kalau Anda cuma baca, mengerti, tidak mengamalkan, karena tilawah harus diikuti dengan pengamalan. Dari sini untuk memahaminya itu lahirlah kaedah-kaedah tafsir. Karena tidak mungkin saya paham tanpa kaedah. Ulama merumuskan kaedah-kaedah, bukan Nabi yang merumuskan. Ulama yang merumuskan. Imam Suyuti itu rumusannya banyak dan menakutkan. Iya kan? Saya dulu waktu mengajar masih di Makassar itu, ini terlalu repot ini Pak, banyak sekali. Jadi pertama, Anda harus bedakan antara penafsir dan penjelas yang Anda berikan menyangkut tafsir. Saya ingat waktu saya di Mesir, itu guru saya ahli, memang ya Ustadzul Jil. Kita di Indonesia dulu itu mengajar tafsir Al-Maraghi, tafsir Al-Maraghi. Itu guru saya Syekh Al-Quni. Di mana Al-Maraghi itu bukan mufassir, dia itu menyalin, menyampaikan tafsirnya ulama. Jadi saya bukan mufassir, saya sampaikan ini begini, ini itu bukan pendapat saya, ya kan? Jadi sudah harus dibedakan. Nah, maka lahir kaedah-kaedah ini. Waktu lahir kaedah-kaedah tafsir itu, saya kembali lagi menakutkan. Harus ini, tidak bisa. Saya katakan tidak usah perlu jadi mufassir. Jadilah orang yang paham tafsir, menjelaskan tafsir berdasarkan penjelasan
ulama itu pasti bisa itu satu hal. Kaidah tafsir ini dikatakan Suyuti luar biasa Menakutkan. Jadi saya pilih mereka jalan keluar, tidak usah perhatikan apa yang dikatakan dalam rinciannya oleh Imam Suyuti.